Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasriati, NPM 1804-1150, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas A semester 5. Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Luwu. Terima kasih kepada Pak Ade Putra Ode Amane selaku dosen pembimbing mata kuliah Tata Kelola Pemilu Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik sangatlah penting dan dominan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu dikarenakan dalam setiap pengisian jabatan penting dalam struktur ketatanegaraan harus melalui partai politik, sehingga kualitas dari penyelenggara negara sangat banyak tergantung pada peran partai politik. Untuk itu, fungsi partai politik dalam hal ini wajib secara optimal dapat dilaksanakan dengan baik, yang hasil akhirnya adalah terpilih para penyelenggara negara yang baik dan mampu menyelenggarakan segala bentuk kewenangannya dengan baik pula. Di Indonesia, fungsi partai politik sebagai pengatur konflik tidak berjalan dengan optimal. Hal itu banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari internal dan eksternal partai politik. Faktor internal adalah keinginan-keinginan pragmatis yang menginginkan partai politik hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan, tidak memikirkan tentang keseluruhan masyarakat. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul akibat adanya antipasti masyarakat terhadap peran dan fungsi partai politik, sehingga keberadaan peran dan fungsi partai politik kurang begitu optimal. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dan kaitannya dengan fungsi-fungsi lainnya. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiorjo meliputi sarana. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sosialisasi politik atau political socialization. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik atau political recruitment. Yang keempat, pengatur konflik atau konflik manajemen. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knepp, fungsi partai politik itu mencangkup fungsi yang pertama, mobilisasi dan integrasi. Yang kedua, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih atau voting patterns. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 Josto, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan fungsi partai politik di atas, secara jelas bahwa fungsi partai politik juga sebagai sarana pengatur konflik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, adalah bukti bahwa hukum positif kita mengatur dengan baik.
tentang fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Untuk itu diharapkan segenap kalangan partai politik dapat memberikan fungsi yang positif dalam membangun bangsa, utamanya diharapkan fungsi partai politik dalam meredam dan mencegah konflik yang ada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan atau beragamnya kepentingan dan kelompok sosial Indonesia. Secara spesifik, pada negara berkembang, partai politik yang ada akan membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat. Kemudian kita juga melihat budaya elitisme sebagai alasan kedua mengapa partai politik di Indonesia kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok faksi tertentu. Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekrutmen partai politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa menjadi presiden buruk dalam pendidikan politik di masyarakat. Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa sistem politik untuk mencapai sistem yang stabil. Namun apabila partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka masa transisi tersebut hanya akan diwarnai oleh ketidakstabilan di bidang politik yang kemudian berimbas pada bidang sosial dan ekonomi. Secara sederhana, rakyat akan melihat partai politik gagal dalam mengemban amanat rakyat dan hal itu akan menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap partai politik. Dampaknya adalah partisipasi rakyat dalam politik akan menurun tajam. Idealnya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Idealnya partai politik memiliki fungsi utama untuk mengorganisir kepentingan yang timbul dalam suatu komunitas baik masyarakat secara mikro maupun makro. Bangsa dalam konteks bangsa Indonesia
Indonesia, fungsi partai politik yang cukup penting, yakni sebagai sarana pendidikan politik, di mana partai politik menjadi media atau kendaraan yang mengantar masyarakat pada kondisi sadar secara politik. Berikut rangkuman beberapa fungsi ideal partai politik. Yang pertama, sebagai sarana partisipasi politik. Yang kedua, sebagai media komunikasi politik. Yang ketiga, sebagai pengatur konflik. Yang keempat, media sosialisasi politik. Dan yang kelima, pengontrol kegiatan atau aktivitas politik rekrutmen politik.